Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Di Kalimantan Barat, terdapat suatu daerah yang kerap dijuluki sebagai Tanah Kayong. Tanah Kayong adalah sebutan untuk wilayah tradisional yang dahulunya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan sekarang termasuk juga Kabupaten Kayong Utara, pasca pemekaran wilayah Ketapang, yang merupakan dua kabupaten paling selatan di Kalimantan Barat. Daerah ini mempunyai sejarah peradaban tua, yakni adanya Kerajaan Tanjung Pura yang kemudian diteruskan dengan Kesultanan Matan yang merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang berpusat di Ketapang. Pusat Kerajaan Matan berpindah dari satu kota ke kota lainnya di wilayah Ketapang untuk menghindari serangan musuh. Ketapang dan Kayong Utara dikenal juga dengan sebutan sebagai Tanah Kayong, karena konon wilayah ini mengandung banyak misteri dan banyak orang pintar dalam keilmuan mistis dan sakti berasal dari sini, sehingga dahulu orang sakti dan berilmu selalu dikatakan berasal dari Tanah Kayong, begitupun kisah-kisah mistis di wilayah Pesaguan, Kecamatan Kendawangan yang dikenal dengan sebutan Padang 12. Nama Kayong semula dikenal karena di salah satu kecamatannya yaitu di Kecamatan Nangatayap terdapat sebuah sungai yang bernama Sungai Muara Kayong dan menjadi tempat bermukim suku Dayak yang bernama Dayak Kayong yang mendiami bantaran Sungai Kayong. Di kawasan ini dulunya juga berdiri pecahan Kerajaan Tanjung Pura yang bernama Kartapura yang terletak di Desa Tanah Merah Sungai Kelik. Kerajaan Kartapura adalah perpindahan dari Kerajaan Indralaya di Sandai. Di kawasan Kartapura dan Muara Kayong inilah berdiri makam tokoh Ratu Pano, dan makam kuno lainnya yang menjadi situs sejarah Kerajaan Tanjung Pura. Penduduk pribumi Ketapang dan Kayong Utara dihuni oleh suku Melayu dan Dayak. Suku Dayak Kayong berada di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Nangatayap, Aur Kuning, Sandai dan Tumbang Titi. Masyarakat suku Dayak Kayong berbicara dalam bahasa Kayong. Bahasa Kayong terdiri dari beberapa dialek. Ini tergantung pada wilayah perkampungan masing-masing. Tetapi walaupun terdapat perbedaan dialek, di antara penduduk beberapa kampung tersebut dapat berkomunikasi dengan baik. Mereka berbicara satu sama lain dengan logat bahasa mereka masing-masing tetapi tetap bisa dipahami tanpa menimbulkan kebingungan satu sama lain. Asal-usul suku Dayak Kayong tidak diketahui secara pasti, karena suku Dayak Kayong tidak menyimpan catatan tentang perjalanan nenek moyang mereka dari tempat asalnya hingga sampai ke tanah mereka saat ini. Sedangkan legenda-legenda yang ada di antara masyarakat Dayak Kayong berbeda dengan legenda-legenda suku-suku Dayak di sekitar wilayah suku Dayak Kayong, sehingga tidak dapat ditemukan hubungan legenda antara suku Dayak Kayong dengan suku-suku Dayak lainnya di Kalimantan Barat. Pada intinya kehidupan orang Dayak sangat identik dengan alam. Maka, perlu disadari bahwa masyarakat adat Dayak secara umum adalah komunitas ekologis yang dalam keberlangsungan hidupnya sangat tergantung pada eksistensi alam yang ada. Suku Dayak Kayong memiliki sebuah konsep agama yang bukan datang dari luar komunitas mereka, karena agama asli yang mereka yakini adalah kepercayaan dinamisme, yang disebut juga dengan nama preanimisme. Kepercayaan ini mengajarkan bahwa roh nenek moyang, tiap-tiap benda atau makhluk hidup, mempunyai daya dan kekuatan yang diyakini mampu memberikan manfaat ataupun mara bahaya. Menurut keyakinan mereka bahwa arwah nenek moyang selalu memperhatikan dan melindungi mereka, tetapi juga akan menghukum mereka jika melakukan pelanggaran adat. Juga kepercayaan terhadap semua benda yang terdapat dalam alam semesta mempunyai kekuatan, seperti hutan, tanah, air, sungai, danau, gunung, bukit, batu, kayu, dan benda-benda buatan manusia lainnya juga diyakini mempunyai kekuatan gaib, seperti juga pada patung yang disebut Ponti, dan mereka meyakini jimat-jimat yang dibuat memiliki kekuatan tersendiri. Tetapi tradisi agama asli ini kini telah ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat suku Dayak Kayong, karena saat ini mayoritas masyarakat suku Dayak Kayong telah memeluk agama Katolik, Kristen Protestan, dan beberapa juga menganut ajaran agama Islam. Dalam tatanan masyarakat Dayak Kayong memiliki kepala adat sendiri, sebagai kepala adat tertinggi yang bergelar domong adat atau pateh sebagai pemimpin adat. Kepala adat ini mengatur dalam menyelesaikan berbagai perkara adat dan juga mengatur upacara-upacara yang menyangkut kepercayaan masyarakat setempat. Masyarakat Dayak Kayong tidak terlepas dengan kehidupan masa lalunya yang akrab dengan kehidupan hutan. Segala sesuatu yang ada di hutan akan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka hidup dengan cara berburu, membuka ladang di tengah hutan, mencari kayu, menanam pohon karet untuk diambil getahnya, mencari rotan dan tengkawang. Hubungan orang Dayak Kayong dengan hutan merupakan hubungan timbal balik.
Alam memberikan kemungkinan bagi perkembangan budaya orang Dayak, di lain pihak orang Dayak senantiasa mengubah wajah hutan sesuai dengan pola budaya yang dianutnya. Seni patung atau lazim disebut pantak yang disebut pontik bagi masyarakat Dayak Kayong merupakan simbol penting dalam ritual pemujaan masyarakat Dayak Kayong sebagai penggambaran arwah nenek moyang yang telah meninggal. Pantak ini berfungsi sebagai penolak bala. Seni ukir juga merupakan bentuk simbolis yang paling menonjol dalam kebudayaan Dayak, yang menggambarkan karakter kehidupan dan budaya masyarakat. Seni tradisional tumbuh sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat di wilayahnya dan mencerminkan sifat-sifat khas dari masyarakat tersebut. Seni ukir biasanya ditemukan pada tiang utama rumah panjang, sarung parang, dan tiang sandung. Sandung adalah kayu belian yang didirikan di depan rumah warga sebagai lambang keperkasaan seseorang yang semasa hidupnya menjadi dukun atau petua kampung yang sangat disegani atau dihormati. Ornamen pada tiang sandung berbentuk naga yang melingkar melambangkan keperkasaan semasa hidupnya. Di desa Betenung, sandung ini disebut dengan sandung tinggi karena ukurannya sangat tinggi. Namun, ketika arus modernisasi masuk dalam kehidupan orang Dayak, seni ukir hampir tidak ditemukan lagi seiring dengan musnahnya rumah panjang dan pengaruh agama baru. Seni ukir dianggap tidak lagi dapat mengatasi masalah ekonomi masyarakat dan akan diganti dengan aktivitas lain yang dianggap lebih mampu mengatasi masalah mereka. Masyarakat Dayak Kayong memiliki dua jenis kesenian yang menjadi ciri khas mereka, yaitu seni ukir dan seni anyam. Namun, kesenian ukir sudah tidak banyak ditemukan lagi karena tidak ada pengenalan dan pembelajaran kepada generasi berikutnya mengenai kesenian tersebut. Sehingga, kaum muda Dayak Kayong tidak banyak yang mengetahui tentang seni ukir yang pernah ada dalam kebudayaan mereka. Sementara itu, seni anyam masih banyak ditemukan di masyarakat Dayak Kayong. Seni anyam ini sudah lama diwariskan secara turun-temurun dan bahannya kebanyakan dari rotan dan bambu yang berukuran kecil tinggil. Hasilnya berupa bakul, tikar, sandangan sebagai tempat untuk menyimpan padi keranjang, kursi yang bentuk dan ukurannya bervariasi. Namun masuknya modernisasi menyebabkan pekerjaan tenun telah ditinggalkan masyarakat. Hal ini karena perkembangan zaman menuntut masyarakat untuk bersaing di segala bidang kehidupan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi. Mereka menganggap bahwa pekerjaan menenun banyak memboroskan waktu dan hasilnya tidak dapat dijadikan penunjang perekonomian sehingga pekerjaan ini ditinggalkan. Akhirnya, kesenian yang sebenarnya berpotensi besar bagi penunjang kehidupan ekonomi dan budaya telah tenggelam ditinggalkan oleh pemiliknya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan generasi muda sekarang tidak mengetahui cara menenun, bahkan mereka menganggap hasil tenunan itu sudah kuno dan tidak modern. Masyarakat suku Dayak Kayong memiliki kerajinan khas dari kulit kayu pohon torap yang tidak mudah sobek dan memiliki serat yang saling berhubungan. Proses pembuatannya dimulai dengan mencari pohon torap, memotong sesuai ukuran, memukul hingga kulit terpisah dari batangnya, dan merendam kulit dalam yang berserat selama 3 hari sebelum dibentuk menjadi kerajinan. Hasilnya biasanya digunakan untuk upacara adat dengan pola motif khas Dayak. Seni tari Dayak Kayong dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tarian untuk upacara ritual dan tarian untuk kesenian. Perbedaan mendasar terletak pada proses penggunaannya, keterkaitan antara upacara, kesenian, sesaji, dan kepercayaan masyarakat merupakan wujud kebudayaan yang tidak terpisahkan. Kebudayaan ideal dan adat memberi arah kepada tindakan manusia. Tindakan dari ide-ide itu akan menghasilkan karya seperti kesenian dan sesaji. Terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu kompleks dari ide-ide, gagasan, norma-norma, peraturan adat dan sebagainya, kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia, hasil karya manusia dalam bentuk fisik. Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan yang sifatnya abstrak yang terdapat dalam alam pikiran manusia. Wujud kedua adalah tindakan berpola dari manusia itu sendiri. Wujud ketiga adalah hasil dari tindakan atau karya manusia dalam bentuk fisik. Semua unsur kebudayaan seperti kepercayaan, upacara, dan sesaji dalam upacara dapat dipandang sebagai wujud kebudayaan untuk memperjelas kedudukannya. Artinya suatu kepercayaan dan tradisi adat budaya ialah cerminan satu kelompok dan suku bangsa.